Silakan masuk Ibu, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Adi Sisanto. Saya Waalaikumsalam. berjaga di klinik pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Ida, Ibu Ida. Ibu umurnya berapa Ibu? umurnya 40 tahun, dokter. 40 tahun. Untuk alamatnya di mana Ibu? Di Gonilan. Gonilan. Lalu pekerjaannya apa ya Bu? Saya sekarang ibu rumah tangga, dokter. Ibu rumah tangga. Baiklah, ini suaminya ya Bu ya? Iya, dokter. Ya, Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu Pak? Bapak Tony, Bapak Tony. Untuk umurnya berapa Pak? 50 tahun. 50 tahun. Lalu untuk pekerjaannya apa ya Pak? Pekerjaannya tani. Tani ya Bapak. Baiklah, Ibu, Bapak, di sini ada yang bisa saya bantu Pak? Begini, dokter. Ini saya kan sekarang sudah punya satu anak ya, dokter. Ya, ini saya mau rencana menunda kelahiran anak selanjutnya. Ini untuk 5 tahun ke depan, dokter. Soalnya ini kan tahulah sekarang, dokter, sekarang lagi kurang ekonominya kita. Oh, baiklah Ibu. Nanti di sini saya akan menggunakan penggunaan KB ya Ibu, atau keluarga berencana. Di sini nanti untuk penggunaannya itu, Ibu sudah tahu sebelumnya Pak? Atau Ibu sudah menggunakan sebelumnya? Belum pernah, dokter. Belum ya. Baiklah Ibu, di sini untuk KB itu sendiri, itu tujuannya untuk mencegah atau menunda kelahiran Ibu, atau kelahiran Ibu atau anak Bapak dan juga Ibu dari yang satu ke yang lainnya. Itu untuk memberi jarak antara anaknya, Ibu dan Bapak. Nanti di sini tujuan dari KB itu sendiri itu tidak untuk memberhentikan dari siklus atau membunuh dari anak Bapak atau Ibu. Lalu untuk KB itu sendiri di sini dia dibagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Pertama itu ada yang non hormonal dan yang non hormonal. Yang hormonal. Jadi untuk non hormonal itu sendiri di situ ada AKDR namanya atau uh, alat kontrasepsi dalam rahim, di mana itu nama lainnya IUD. Di sini saya akan menggunakan tembaga AKDR Ibu untuk mencegah dari fertilisasi di tuba. Untuk spermanya tadi yang akan masuk itu tidak dapat masuk karena terhalang oleh tembaga AKDR tadi. Untuk keuntungannya itu sendiri itu efektivitasnya itu bisa 99% ya Ibu, sangat manjur sekali. Lalu untuk penggunaannya itu bisa untuk jangka panjang dan tidak mempengaruhi dari ASI. Lalu tidak ada efek dari hormonal juga karena ini termasuk non hormonal. Lalu untuk kekurangannya itu sendiri itu tidak mencegah penyakit seks Pak. Jadi jika Bapak ingin menggunakan ingin bersenggama terus-menerus, jika Bapak bersama wanita lain atau tertular seks dan Ibu menular juga ke Ibu, nanti itu bisa terkena. Lalu harus sering dikontrol Ibu untuk kekurangannya dan juga pemasangannya itu harus dilakukan secara langsung dengan dokter. Untuk yang kedua itu ada namanya kondom ya Ibu. Di sini kondom itu seperti karet plastik atau pelapis di penis di penis Bapak. Di sini untuk mencegah kehamilan dan penyakit seks. Caranya itu dengan menghalangi sperma masuk ke vagina karena di bagian kondomnya itu sendiri itu mempunyai hormon untuk membunuh dari sperma itu sendiri. Lalu untuk keuntungannya itu tidak mengganggu dari ASI, tidak ada efek hormonal dan juga murah. Dan itu juga untuk mencegah dari seks tadi penyakit seks. Untuk kekurangannya itu sendiri itu bisa mengganggu hubungan seksual karena akan terasa sedikit tidak nyaman pada saat bersenggama dan juga harus dilepas pada saat ejakulasi dan digunakan yang baru lagi. Lalu untuk yang ketiga itu ada namanya tubektomi ya Ibu. Tubektomi itu seperti metode operasi kecil. Jadi di sini saya akan memotong atau mengikat di bagian tuba falopi. Di situ akan diikat dan tidak menyebabkan kehamilan lagi pada ibu atau bapak. Jadi di sini tubektomi itu agak sedikit tidak disarankan jika ibu ingin melahirkan kembali. Untuk keuntungannya itu sendiri, efektivitas itu hampir sama, bisa 99%, lalu tidak ada pengaruh untuk ASI, dan tidak ada efek dari hormonal itu sendiri. Untuk kekurangannya itu menggunakan pemeriksaan lengkap ya Bu, jadi Ibu harus dilakukan pemeriksaan radiologi dan lain-lain. Lalu di sini itu permanen tidak akan hamil kembali, dan dilakukan operasi kecil. Tetapi ini untuk penggunaannya lagi itu bisa dilakukan operasi pemasangan rahim kalau Ibu mau ya. Selanjutnya itu untuk yang hormonal itu sebenarnya di sini ada banyak. Di sini saya akan menjelaskan 3 ya Ibu, untuk implan dan injeksi dan juga pil KB. Sebenarnya untuk tiga-tiganya ini itu menggunakan hormon progestin Ibu. Itu akan mencegah hormon estrogen dan progesteron untuk mempengaruhi dan tidak melakukan membuat Ibu hamil kembali atau mencegah selama beberapa hari. Semuanya itu menggunakan progesterin yang saya jelaskan tadi, itu bisa memperparah penyakit Ibu
karena Ibu tadi mempunyai bawaan ambeien dan juga diabetes ya Ibu, atau itu bisa mempersulit saluran vaskuler atau pembuluh darah dan juga memperparah dari keadaan Ibu. Di sini untuk yang saya anjurkan itu saya akan menggunakan AKDR atau IUD untuk pemasangan Ibu. Apakah di sini Ibu bersedia atau bagaimana ya Bu? Ya, sepertinya saya bersedia untuk IUD. Namun, apakah ada alternatif lain, dokter, yang bisa disarankan? Di sini karena berhubung sama perekonomian yang Bapak alami dan Ibu alami, kemungkinan bisa menggunakan kondom. Tetapi ya itu nanti penggunaannya itu harus dengan rutin dengan cara dikontrol terus-menerus Ibu. Gimana? Baik, dokter. Saya Baiklah, bersedia. nanti saya akan lakukan pemeriksaan pelvis dan radiologi untuk mengecek apakah ukuran dari tubuh Ibu cocok atau tidak ya untuk dilakukan AKDR. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin di sini ada yang ditanyakan lagi Ibu, Pak? Sepertinya cukup, dokter. Baiklah, cukup. Baiklah, Pak. Di sini semoga berhasil untuk pemasangan KB-nya dan Bapak juga. Dan mungkin cukup sekian untuk konseling pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.